ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak atau perilaku orang-orang jahiliyah yang mungkin ini termasuk dalam hal-hal yang positif yang dimiliki oleh orang-orang masa jahiliyah sebelum Islam. Ada perilaku-perilaku jahiliyah yang keji sudah kita bahas, tapi di balik perilaku-perilaku keji itu ada juga tersimpan perilaku-perilaku yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, potensi-potensi kebaikan pada orang-orang Arab jahiliyah. Sehingga dengan potensi kebaikan itu, pada saat Islam datang dan mereka menjadi seorang Muslim, potensi itu menjadi bekal, menjadi modal untuk mereka berjuang menyebarkan Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ke negeri Arab itu ada hikmahnya. Mungkin kalau Islam turun ke bangsa Melayu susah tersebar ke berbagai dunia, karena ada sifat-sifat orang kita Melayu ini yang mungkin tidak sekuat semangat ataupun potensi yang ada pada orang Arab. Di semuanya itu ada hikmah. Kenapa Quran turun dalam bahasa Arab? Ada hikmah juga. Apa tidak perlu dalam bahasa lain? Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha Bijaksana, kemana Islam ditujukan, sehingga dengan hikmah Allah tadi Islam bisa tersebar ke seluruh dunia. Memang jahiliyah ini keji sekali, memang banyak hal-hal yang keji, tapi ada potensi-potensi kebaikan pada mereka, dan Allah Maha tahu kebaikan-kebaikan itu bisa berguna pada saat mereka mendapat sentuhan-sentuhan Islam. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa salah satu perilaku jahiliyah yang terpuji, kedermawanan, al-karam. Dan kita sudah paparkan beberapa kisah-kisah tentang itu, sehingga Islam datang itu dengan membawa ajaran kedermawanan, baik Quran maupun hadis. Ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah, dan mencela sifat-sifat kikir, hadik dan sebagainya. Insyaallah pada hari malam ini kita lanjutkan beberapa sifat yang lain yang ada pada masyarakat jahiliyah, yang kemudian diteruskan pada masa Islam. Salah satunya adalah al-wafa bil ahdi. Al-wafa bil ahdi ini maksudnya komitmen dengan janji. Kalau sudah berjanji itu berarti dia akan memegang teguh janji itu, amanah. Kalau dia dititipkan satu amanah, dia akan pegang amanah. Bagi mereka janji adalah tetap, yang harus dibayar. Prinsip orang Arab pun masa jahiliyah, dan mereka akan mengorbankan apa
apa saja untuk menjaga amanah, untuk menjaga janji, meskipun harus mengorbankan anaknya sendiri atau harta bendanya. Sebagai contoh kisah Samau'al ibni Adiyah. Samau'al ibni Adiyah ini disebutkan orang hidup zaman jahiliyah. Jadi Samau'al ini pernah dititip oleh Imrul Qais. Imrul Qais ini tokoh zaman jahiliyah yang dikenal dengan syair-syairnya. Imrul Qais pernah menitipkan beberapa baju besi kepada Samau'al. Rupanya ada orang lain namanya Al-Haris ibni Abi Syammar Al-Ghassani ingin mengambil baju besi milik Imrul Qais yang ada di tangan atau di rumah Samau'al. Tapi Samau'al tidak mau membelinya karena dia diamanahkan dan pegang amanah. Ini amanah barang dititipkan oleh Imrul Qais. Dia bertahan untuk tidak menyerahkan kepada Al-Haris bin Abi Syammar. Mungkin ada masalah, Haris dengan Imrul Qais ada masalah, sehingga dia mau mengambil baju besinya. Tapi karena sudah diamanahkan kepada Samau'al bersikeras tidak memberikan, sehingga dia bertahan di benteng tempat mungkinnya itu ada benteng di sebuah tempat yang bernama Taimah. Dia bertahan di situ. Haris bin Abi Syammar ini punya pasukan, punya pendukung ya. Dia Samau'al ini bertahan di benteng. Rupanya, ibu sekalian, salah seorang dari anak Samau'al ini sedang berada di luar rumah, di luar benteng. Akhirnya Haris yang ingin mengambil baju besi tadi menangkap anak Samau'al. Tangkap anak itu, kemudian Haris mengatakan kalau tidak baju-baju besi itu tidak diserahkan maka anaknya akan saya bunuh. Ini anaknya sebagai jaminannya, sebagai taruhan. Kalau baju besi itu tidak diserahkan anaknya akan saya bunuh, kata Haris. Maka Samau'al tidak memberikan baju besi. Bunuh-bunuhlah. Yang penting amanah di tangan saya tidak akan lepas sampai pemiliknya datang. Anak saya janji untuk menjaga baju besi. Taruhannya Pak anak saya. Betul rupanya Pak. Ternyata Haris tadi mungkin sudah hilang apa akal sehatnya. Anak tadi pun dibunuh di depan mata sama tengok anak itu disembelih anaknya. Dia tidak mundur sedikit pun menyerahkan baju besi itu karena itu amanah. Nah, ini perlu reportnya dia. Anaknya disembelih depan mata, dia korbankan anaknya itu untuk menjaga amanah titipan orang akan dia berasa sampai pemiliknya datang. Nah, kalau kita baca ini luar biasa. Terheran-heran kita di mana? Ini orang jahiliyah, tidak ada agama lagi. Itu hal yang seperti ini mereka bertahan. Jadi hal-hal yang seperti ini, sikap-sikap yang seperti ini dikenang sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Samau'al sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi kisah dia masih segar, orang masih ingat, menjadi semacam inspirasi bagi orang-orang yang datang setelahnya. Begitulah pentingnya sebuah amanah. Tidak mudah amanah itu disia-siakan. Titipan orang, janji, jangan mudah-mudah kita berjanji dan mengingkari janji. Dia ingin mengajarkan kepada semua orang yang hidup di muka bumi, walaupun mereka hidup zaman jahiliyah, tapi ada nilai-nilai yang mereka pertahankan. Ini di antara contoh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada lagi namanya Hanif bin Mas'ud Asy-Syaibani. Hanif bin Mas'ud Asy-Syaibani sudah pernah kita singgung itu kisahnya dulu, terkait dengan Nu'man bin Munzir, salah satu raja yang ditunjuk oleh Kisra. Adalah Kisra ini penguasa Persia.
dari kalangan orang Arab ditunjuk seorang raja namanya Nu'man bin Munzir. Ketika raja berganti, di raja atau Kisra Persia yang baru ini tidak suka kepada Nu'man bin Munzir karena ada hasutan, fitnah dari orang-orang lain dari pihak lain supaya Nu'man dijatuhkan dan dipenjarakan. Rupanya Nu'man bin Munzir ini ya raja yang ingin dijatuhkan oleh Kisra, karena Kisra ini besar lagi. Kita sudah sampaikan waktu itu. Kisra raja Persia itu punya raja-raja kecil yang di bawah kekuasaannya, salah satunya Nu'man. Karena Nu'man ini mau ditangkap oleh Kisra, tadi Nu'man melarikan diri dan dia singgah di rumah Hanif bin Mas'ud. Nah, Hanif bin Mas'ud yang sedang kita ceritakan, dia adalah tokoh dari kabilah Al-Syaibah. Nu'man bin Munzir menitipkan keluarganya di situ, istri, anaknya dititipkan karena dia mau melarikan diri supaya anak dan keluarganya selamat, dititip kepada Hanif bin Mas'ud. Dan sekaligus dia titipkan harta kekayaan dia, keluarganya dititipkan. Nah, karena khawatir keluarganya dibantai, hartanya ditinggalkan untuk keluarganya. Setelah itu Nu'man bin Munzir pergi menghadap Kisra. Artinya kalau memang saya mau dibunuh, bunuh saja, saya akan bunuh keluarganya. Keluarganya diselamatkan, hartanya diselamatkan, dia menghadap ke Kisra. Akhirnya dia dipenjarakan oleh Kisra sampai meninggal dunia. Nu'man bin. Tapi keluarga dan hartanya sudah bersama Hanif bin Mas'ud, tokoh dari Al-Syaibah. Setelah Nu'man bin Munzir meninggal dunia, digantilah oleh Iyas bin Qabisah. Ini orang kepercayaan Kisra. Akhirnya Iyas bin Qabisah mengerahkan pasukan untuk datang kepada Hanif bin Mas'ud, orang yang dititipkan harta tadi oleh Nu'man. Iyas bin Qabisah meminta supaya apa saja yang sudah dititip di rumah atau di tempat Hanif ini diserahkan kepadanya. Kalau keluarga mungkin mau dijadikan budak, kalau harta mungkin mau dikuasai dimiliki. Tapi Hanif bin Mas'ud tidak menyerahkan karena dia pegang janji. Walaupun orang yang dia janjikan itu sudah meninggal, Nu'man bin Munzir sudah meninggal. Kalau seandainya Hanif bin Mas'ud ini memikirkan keselamatan dirinya, ya serahkannya. Karena yang datang ini pasukan Iyas bin Qabisah di bawah kekuasaan Kisra. Tapi dia tidak terikat karena dia pegang janji. Sampai Bapak Ibu sekalian, sampai terjadi perang. Raja, kalau nggak diserahkan kami perangi. Kata Hanif bin Mas'ud, oke, perang kita. Dia pun bukan satu orang, ini ketua kabilah. Kabilah itu banyak anggotanya siap. Apa kata ketua siap. Dulu kakek kami namanya Hanif bin Mas'ud begini. Salah satu sifatnya dia itu membanggakan nenek moyang keturunan. Saya keturunan ini. Dia ada juga sifat-sifatnya dia nggak bisa ketiru. Subur kehebatan kakek nenek moyang. Ya terserahlah. Apakah yang jelas motifnya ini bukan karena lillahi ta'ala. Banyaknya mereka melakukan kedermawanan dan sebagainya karena ini dipuji dan sebagainya. Nah, setidaknya mereka sudah menampilkan sesuatu yang baik dalam hal ini. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain Bapak Ibu sekalian yang mencerminkan bagaimana orang Arab itu memang betul-betul teguh dengan janjinya. Tapi orang Arab sekarang sudah pada usaha enggak, mungkin sudah terpengaruh dengan budaya-budaya Arab dulu, Arab jahiliyah yang mungkin belum terpengaruh oleh polusi peradaban dari dunia lain. Kita masih hidup dengan dengan kemurnian tradisi Arab itu salah satu hal mereka pegang janji. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, poin ketiga ada lagi namanya izzatun nafsi wal hibah an qabulil khasmi wa dhaif. Jadi orang Arab itu ada sifat gengsi ya, menjaga kehormatan, kemuliaan dirinya. Dan orang Arab itu tidak mau terhina. Segala sesuatu yang membuat dia terhina dia akan tolak, walaupun harus
Sofra. Betul-betul dia jaga apa namanya itu ya marwahnya itu dia jaga marwahnya, kehormatan dirinya itu. Dia tidak menerima yang namanya penghinaan. Jadi dia berani dia melakukan apa saja demi menjaga kehormatan diri dia dan kehormatan keluarganya, kehormatan kaumnya. Begitu kaumnya dihina, dia langsung ada semacam kecemburuan. Walaupun dia seorang yang miskin umpamanya, tapi dia tidak akan memposisikan dirinya sebagai orang yang hina. Ini prinsip orang Arab itu ada izzatun nafsi, izzah, dia pertahankan. Jadi ada satu kisah yang terjadi antara Amr bin Hindin dengan Amr bin Kalthum. Ini dua-dua ini adalah tokoh bangsa Arab dari kabilah yang berbeda. Amr bin Hindin ini raja, sedangkan Amr bin Kalthum yang satu lagi juga bukan raja, tapi dia pembesar kaum. Jadi kisah itu berawal dari ibu kedua orang ini, ibu Amr bin Hindin dengan ibunya Amr bin Kalthum. Namanya Laila bintu Al-Mu'allab, katakan dalam kisah dia. Suatu hari ibunya Amr bin Hindin, Amr bin Hindin raja. Si ibu tadi mengundang perempuan, tokoh wanita, kaisan siapa yang menjadi dia. Jadi ibunya Amr bin Hindin bilang, saya adalah wanita yang paling terhormat di alam. Jadi semua wanita yang ada di alam ini, saya adalah wanita yang paling mulia dan paling terhormat, kata ibunya Amr bin Hindin. Banyak di antara perempuan-perempuan ini ada namanya Laila bintu Mu'allab, ibunya Amr bin Kalthum. Laila bintu Mu'allab tidak terima. Dia bilang, kenapa kamu yang paling mulia di alam ini? Kata perempuan tadi, ibu si raja tadi, dia bilang, karena suami saya raja, anak saya pun sekarang raja. Kata Laila, kalau mengandalkan raja, paman saya pun raja. Kata Laila, paman saya raja, ayah saya pemuka kaum, pemimpin bangsa Arab, anak saya orang yang paling jago berkuda. Disebutkan kebaikan anaknya, pamannya, ayahnya. Gak mau kalah dia. Itu izzah tadi, izzatun nafsi tadi, menjaga marwah, gak mau kalah. Mungkin kalau yang perempuan pertama tadi merendahkan diri, mungkin dia tak sampai berkata itu, tapi dia tengok tadi ibu tadi terlalu sombong, ibaratnya kesombongan dibalas yang kesombongan. Jadi Laila bintu Mu'allab terima, paman saya raja, suami saya pemimpin, ayah saya pemimpin, anak saya pemimpin, apa kurang saya? Kata Laila bintu Mu'allab. Sehingga si ibu yang pertama tadi, ibu si raja tadi merasa, oh ini betul perempuan ini keras di kepala. Akhirnya dia buatlah satu semacam rencana. Dia bilang, saya akan hina ibu ini dalam sebuah jamuan. Saya akan menjadikan dia sebagai pembantu. Dia minta sama anaknya, karena anaknya raja, minta tolong undang siapa? Undang si Amr bin Kalthum untuk menghadiri jamuan kita. Ajak dia, undang juga mamanya. Karena si mama raja ini mau menjatuhkan martabat mama si Laila bintu Mu'allab. Undang anaknya, datang, karena diundang datang. Orang Arab juga ini soal undang-undang mereka. Rasulullah dulu musuhnya banyak, tapi kalau musuhnya buat peduli, undang lagi datang. Undanglah si Amr bin Kalthum dengan ibunya tadi yang mau dihina oleh ibu mama si raja tadi. Jadi kebetulan di situ memang sudah disiapkan, dia ingin memposisikan Laila bintu Mu'allab sebagai orang yang hina, seperti taruh makanan di semua meja. Kemudian ibu raja tadi bilang, wahai Laila bintu Mu'allab, tolong ambilkan makanan di meja itu, bawakan kemari. Jadi dia ingin memposisikan Laila ini seperti pembantu, walaupun dia tamu ya. Akhirnya Laila ini merasa, oh ini
Memang sengaja buat ini supaya posisi saya bawa makanan ke hadapan Ibu Suri tadi. Posisinya seperti pembantu. Laila itu katakan, siapa yang perlu makanan, ambil sendiri. Kata dia, litakum sahibul hajat ila hajati. Yang perlu makanan ambil sendiri. Pas suruh orang. Kata Laila itu, dia ngomong dengan mama raja. Nggak mau dia nyerah, nggak mau dia kalah sedikit. Akhirnya mama raja ini suruh ambilkan, tolong ambilkan makanan. Ambil sendiri. Berkali-kali dia sudah merasa terdesak ini Laila bintul Mu'allaq. Dia mengatakan satu kalimat, wa zullah. Ini misalnya macam seperti dia minta tolong kepada anaknya. Seakan-akan dia mengatakan, wahai anakku, ibumu sedang dihina, dijatuhkan kedudukannya. Amru bin Kalsum, maknanya Amru bin Kalsum sedang duduk dengan raja ini namanya Amru bin Hindi. Anaknya tahu apa ucapan ibunya, karena orang Arab ini dia pintar sekali. Kalau soal bahasa, mengerti bahasa itu hanya dengan satu kalimat, satu kata dia langsung ngerti apa maksudnya. Langsung dia paham perkataan ibunya itu, bahwa ibunya sedang dalam posisi dihina. Dia minta tolong sama anaknya. Di tempat dia duduk itu dengan raja itu, Amru bin Kalsum melihat ada pedang di atas dinding. Langsung dia bangkit berdiri, dia ambil pedang itu, ditebas ke kepala siapa? Raja ini Amru bin Hindi, ditebas di situ. Udah ditebas, hartanya diambil semua. Kerajaannya dirampas oleh si Amru bin Kalsum demi membela ibunya yang sedang dihina. Itu pulang. Jadi raja mati di rumahnya sendiri oleh Amru bin Hindi gara-gara dia mempertahankan kehormatan ibunya, kehormatan keluarga. Itu putra Raja Hira. Raja Hira ini di bawah kekuasaan Romawi. Pergi dia meninggalkan negeri Hira bersama anggota kabilahnya, aman selamat. Raja udah mati di rumahnya sendiri. Jadi waktu itu yang terhina siapa sebenarnya? Amru bin Hindi bersama ibunya. Amru bin Kalsum langsung di situ ditebas kepala raja. Nah, menurut dia gara-gara anaknya raja ini, ibunya jadi sombong gitu, juga mau merendahkan keluarga dari Amru bin Kalsum. Itu zaman jahiliyah demi menjaga izzah. Jadi orang Arab ini kan kita baca kisah mereka luar biasa, gila. Makanya ketika masuk Islam itu betul sifat-sifat positif itu terbawa dalam Islam. Jadi sebenarnya sifat itu positif, tergantung kemana diarahkan. Kalau diarahkan ke zaman jahiliyah, ya macam tradisi jahiliyah. Tapi kalau dibawa dalam Islam, itu jadi positif. Positifnya apa? Seseorang, kan ada dalam Quran itu, Innal izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasul dan orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu prinsipnya dia harus punya harga diri, harus bangga sebagai muslim. Tidak boleh lemah di hadapan orang-orang non-muslim. Itu prinsip dalam agama kita. Tidak boleh kita menjadi terhina di hadapan orang-orang kafir. Kita disuruh punya harga diri. Itu kalau izzah tadi dibawa dalam Islam. Makanya dulu ketika orang-orang datang menghadap Raja Romawi, Kisra, Persia, itu kan kalau jumpa sama raja kan menunduk. Macam orang-orang di keraton itu menunduk gitu kan, mau ketemu dengan apa? Raja atau sultan. Jadi ada seorang sahabat ketika menghadap raja, tidak dulu dia datang ini. Tidak ada yang menyembah-nyembah, datang dengan tubuh yang apa? Dengan tubuh kekar, ya, dengan membusungkan dada. Kenapa dia berhadapan dengan orang? Ketika disebutkan, kamu nunduk, ini raja yang akan kamu hadapi. Dia bilang apa? Sesungguhnya Islam datang memuliakan manusia. Islam datang untuk memuliakan manusia, mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk kepada penyembahan kepada Allah SWT. Jadi nggak ada asal. Jadi sahabat itu biasa dia bertemu dengan raja. Sampai ada satu sahabat dikisahkan dia dipaksa untuk menunduk.
Jadi dibuat semacam palang itu supaya kalau orang muslim yang datang ke pasar duduk. Karena disuruh duduk itu nggak mau dibuat apa, supaya terduduk sendiri. Si sahabat tadi punya cara, akhirnya dia jalannya dari belakang. Duduknya jadi pantatnya kan ke arah kerajaan. Nggak mau dia. Izzah harga diri. Itu izzahnya versi Islam ya. Mau dia. Oke, kalau ini izzahnya versi jahiliyah. Tapi ketika dibawa ke dalam Islam, diarahkan dengan nilai-nilai Islam, izzahnya jadi bagus. Jadi orang kafir izzah asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Ya. Jadi dengan orang kafir itu nampakkan. Tapi dengan orang Islam ruhama, berkasih sayang. Lalu orang Islam. Kadang-kadang orang kita ada terbalik. Sama orang kafir tawadhu. Pergi jumpa Paulus, cium tangan, cium tangan. Ada dua orang makhluk-makhluk yang cium tangan Paulus. Sama orang Islam, musuh dada, sombong. Sama orang kafir dah. Baik. Ini bukan ada Islam. Itu tidak ada izzah. Asyidda 'alal kuffar sama dengan orang kafir tegas. Dengan orang Islam sama berkasih sayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang keempat, di antara sifat perilaku jahiliyah yang bagus dan kalau dibawa dalam Islam itu menjadi luar biasa adalah al-mudhi fil azai. Maksudnya orang Arab itu punya tekad untuk sesuatu cita-cita yang besar, tekad untuk meraih idealisme, cita-cita besar. Jadi orang Arab itu kalau sudah punya target sesuatu, dia nggak akan berhenti sebelum target itu tercapai. Dan orang Arab itu dia marah dulu, tapi kalau sekarang saya nggak yakin lagi orang Arab sekarang. Padahal banyak rubah masuk budaya-budaya Arab. Yang Arab dulu dia untuk sesuatu yang mulia, sesuatu cita-cita besar, dia tidak akan berhenti sebelum mencapai. Seorang penyair terkenal namanya Mutanabi, dia mengatakan, wa idza ghamarta fi syarafin marumin fala taqna bima dunan nujum. Kalau kamu berjuang menggapai satu cita-cita besar, maka jangan pernah berhenti sebelum menggapai bintang. Jadi jangan berhenti. Kalau sampai ke bulan nggak cukup, sampai ke bintang sana. Kalau ada satu cita-cita yang ingin diperjuangkan, jangan berhenti sampai tercapai walaupun harus menggapai bintang. Dalam tanda petik. Fa inna ta'mal mauti fi amrin haqirin ka ta'mil mauti fi amrin 'azim. Karena apa? Rasa kematian untuk memperjuangkan sesuatu yang rendah sama dengan rasa kematian untuk memperjuangkan sesuatu yang besar. Rasa matinya sama, Pak. Kita mati gara-gara berjuang ingin mendapatkan kendaraan bagus. Ada satu lagi mati karena memperjuangkan agama. Kira-kira matinya, rasa mati sama atau enggak? Sama. Mati meninggal di atas kasur dengan mati ditembak di medan perang, sama enggak? Sama. Rasa mati itu enggak beda. Cuma nampak kita saja yang hidup ini seolah-olah mati ditabrak mobil itu ngeri gitu ya. Mati kena bom itu rasanya lebih sakit daripada mati di atas ranjang. Padahal rasa mati sama. Walaupun cara mati beda-beda, rasanya sama. Makanya kata Muhammad Nabi, kalau mau berjuang yang untuk yang besar, jangan yang kecil-kecil. Ini berjuang apa? Berjuang untuk dapat rumah. Itu kecil sekali itu bagi orang. Berjuang untuk dapat kendaraan. Berjuang untuk bisa makan, sepele. Ini jangan itu. Perjuangannya harus besar tuh. Kalau berjuang apa? Berjuang mau memperjuangkan umat. Berjuang ingin mengislamkan orang yang belum Islam di daerah perbatasan yang taruhannya nyawa. Bisa mengislamkan orang Papua. Taruhannya nyawa. Tidak apa-apa kata Nabi. Perjuangan itu yang besar itu. Kenapa? Karena rasa mati dibunuh sama
tombak itu sama seperti rasa mati ketika kita berada di atas tempat tidur. Oke, kalau mau berjuang yang tanggung, tengah. Jadi dia menggambarkan semangat orang Arab yang ingin berjuang meraih satu cita-cita besar. Dan ini menjadi satu kebanggaan. Makanya kenapa kita tengok itu orang-orang Arab yang sudah Islam pada generasi Rasulullah, sahabat dan para ulama-ulama itu, kita menemukan bagaimana semangat mereka dalam memperjuangkan satu cita-cita. Itu ada ulama-ulama kita itu mereka dalam berbagai hal, apakah dalam hal ibadah, menuntut ilmu dan sebagainya. Sifat ini mereka bawa. Ada di antara mereka itu yang salat subuh dengan wudhunya Isya. Banyak para ulama diceritakan, Imam Az-Zahabi menceritakan ulama saking hebatnya mereka menghidupkan malam. Salat malam, hidupkan malam dengan belajar dan sebagainya. Mereka salat subuh dengan wudhunya salat Isya. Kalau kita malam itu salat berapa kali kita pergi ke kamar mandi? Dia sembahyang Isya dah wudhu tadi, dalam keadaan suci. Sampai salat subuh masih pakai wudhu Isya. Jadi malam itu mana? Betul ya. Mungkin kalaupun tidur gini. Dulu kata itu salat. Bukan semalam 2 malam. Abu Hanifah diceritakan 50 tahun melakukan itu. Ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, banyak bisa. Itu contoh. Itu tadi azimah tadi. Kemudian ada lagi contohnya dalam hal menuntut ilmu. Jadi sifat jadi dia terbawa dalam Islam. Ada seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dia berangkat dari Madinah ke Mesir. Itu jaraknya ribuan mil. Di Madinah ke Mesir, kalau jalan darat itu jauh. Hanya gara-gara ingin mencari satu hadis. Dulu kan tidak ada kendaraan super canggih kan. Kayak unta. Berbulan-bulan pergi baru dari Madinah ke Mesir, baru sampai ke Mesir. Sampai sana apa? Ingin memastikan satu hadis Rasulullah. Karena di Mesir ada sahabat Nabi yang dulu pernah dengar hadis itu dari Nabi. Dia ingin memastikan hadis tersebut benar nggak kamu dengar Rasulullah. Hanya untuk memastikan itu, dia menempuh jarak ribuan mil. Jaraknya di Sabang sampai Merauke jaraknya, naik unta. Hanya untuk satu hadis pastikan. Karena dia ingin mendapatkan langsung dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah. Orangnya tinggal 1 orang di sana. Letak dia di sana. Setelah dia dengar, benar kamu dengar hadis Rasulullah? Iya benar, saya langsung dengar. Baik, kalau itu saya pamit mau pulang. Kalau kita kagak di Mesir, sanggung Mesir, nginap pulang berapa malam atau berapa pekan minggu, pergi piknik dulu. Ya enggak, itu hadisnya habis biaya semua untuk memastikan satu hadis Rasulullah. Nah ini gilanya orang. Maksudnya kalau udah semangat untuk mencari sesuatu itu nggak mundur. Walaupun habis harta ya. Makanya kenapa kita dengar Imam Bukhari menghafal 300-600 ribu hadis, Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Kayak gitu. Apa itu katanya? Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis siapa? Bukan hadisnya, sanad-sanadnya dia apa? Kalau dia masuk WC, dia suruh anaknya, tolong kamu bacakan kitab hadis di samping kamar mandi di WC. Ya buang sepatah aja anaknya di samping. Karena dalam WC kan nggak boleh baca itu, yang ada nama Allah. Ya anaknya suruh baca di samping WC, dia sambil atau aja dia bisa anak. Ya, jadi dia dengar dalam WC anaknya baca sampai. Kemudian misalnya gurunya Imam Bukhari Yahya bin Ma'in. Nah, satu lagi bahasa. Itu saking hebatnya belajar, sungguh-sungguh dia belajar. Apa tidak sempat ya menikmati hidup. Jadwal pengajian, jadwal belajarnya padat sekali. Suatu hari dia pergi makan ikan. Pergi ke pasar, lewat di pasar, tengok ikan, pingin dia belilah ikan. Ikan bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah sudah tiba waktu belajar, harus menghadiri majelis taklim. Pulang dari situ udah masuk jadwal ini. Malam pulang ke rumah tengok ikannya ada. Sibuk. Sampai besok, sampai kata dalam sejarah, sampai 2 hari ikan itu tidak
tidak dimasak. Akhirnya dia berpikir, ini kalau masak ikan ini, kita masak ini habis waktu nih, jadwal belajar sudah tidak. Akhirnya apa? Ikan itu dibersihkan, cuci bersih, kemudian langsung dimakan. Tidak dimasak, itu dimakan. Boleh kan? Ikan dengan masakan boleh aja. Jadi makan ala Jepang gitu ya. Karena ikannya sudah mulai agak berubah. Akhirnya supaya ikannya tidak membazir, dia bersihkan langsung dia makan. Kenapa? Demi menjaga pengajian Ustaz. Kita sedang belajar dengan makan ikan, makan ayam penyet. Coba deh kita. Kadang-kadang kita baru sebentar belajar, udah kepingin teh, kepingin kopi. Udah buat teh, aduh nggak cocok teh aja, panas pisang goreng, padahal udah cari lagi pisang goreng. Udah ada pisang goreng, mana anak oke. Akhirnya apa? Akhirnya waktu udah tersita, belajar nggak sampai lama. Ibnu Ma'in Yahya bin Ma'in kepingin makan ikan, tak sempat makan, sibuk. Begitulah azimah ini. Itu dengan cerita itu luar biasa. Terganggu kita. Itulah perjuangan. Makanya kenapa agama ini Allah muliakan karena ada orang-orang seperti itu. Mungkin kalau dikasih Islam sama orang Melayu hilang hadis Nabi. Jangan ada. Kamu ada macam kita seperti itu. Tabiat kita banyak ininya santainya. Banyak orang tidak itu. Kenapa mereka hafal hadis, hafal Quran, ratusan juta, ratusan ribu hadis yang hafal. Itu dalam sebuah majelis ilmu disebutkan. Silakan nanti Bapak baca tulisan Abu Fathah Abu Huda tentang khidmat zaman inda ulama. Bagus sekali bukunya. Saya rasa sudah diterima. Pentingnya waktu bagi para ulama. Sedangkan bagaimana manajemen waktu para ulama kita. Itu ada seorang ulama waktu dia belajar untuk di majelis, sedang mencetak dari bukunya dikte ilmu hadis namanya, cetak. Sedang cetak itu patah penanya, kalamnya. Penanya mana kan istilahnya apa dia kan? Kalam itu pakai tinta. Patah. Kita kalau patah atau habis tinta, apa yang kita lakukan? Pinjam sama kawan. Kalau kawan tidak ada, ya sudah kita nggak catat. Atau mungkin kita minta izin cari pulpen baru, pena baru. Jadi orang tadi dia mikir, kalau saya beli lagi pena ini, pinjam ada yang kasih, masing-masing punya pena. Kalau saya beli lagi habis waktu, saya tidak akan beli. Dia bilang, siapa yang mau meminjamkan atau memberikan penanya? Dan dia jawab, semuanya punya pena sendiri-sendiri, masing-masing satu pena, tidak ada yang bisa dia kasih pinjam. Akhirnya dia cari, gimana caranya dapat pena ini, sementara kita tidak perlu beranjak di tempat dulu. Saya lupa nama ulama. Oh kalau gitu, dia bilang di pengumuman, siapa yang mau menyerahkan pena seharga 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 40.000 uang atau 50.000. Barangnya siapa kalau bahasa kita, siapa mau memberikan pulpen pilotnya harga 60.000. Setelah dia baca itu berterbangan pena ke arah dia. Yang tadinya nggak mau kasih pena karena harga pena dihargakan 50.000 1 dirham, akhirnya berterbangan pena ke tempatnya. Ya sudah ambil pena itu dia tulis, lanjut lagi. Jadi dia tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk mencari pena. Dia cukup di situ saja, biar dia tidak ketinggalan pelajaran. Dia relakan uang untuk harga 1 pulpen pilot dengan harga 50.000. Jadi kalau kita mau rugi, pulpen pilot 50.000, 3.000 dapat, 2.000 dapat. Tapi demi ilmu, demi waktu dia dapat. Nah, itu model orang dulu dari sekarang. Sudah hazard. Nanti kita sambung lagi. Banyak cerita-cerita menarik tentang orang Arab ini, Arab jahiliyah. Kenapa kita cerita ini supaya kita tahu nanti kenapa sahabat ini kok begini dia semangatnya dalam berjuang. Tadi karena memang warisan jahiliyah ini yang dipertahankan di dalam Islam. Supaya semangat potensi kebaikan orang jahiliyah kalau dibawa ke dalam Islam dan agama ini luar biasa. Demikian ibu sekalian yang berkata Allah, mudah-mudahan bermanfaat.
li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.